Di balik riuhnya dunia, selalu ada tempat yang memilih berbicara lewat ketenangan. Hamparan ladang tembakau membentang sejauh mata memandang, aliran sungai mengalir dengan tenang, melengkapi keindahan yang tak pernah kehilangan makna. Di sanalah setiap jengkal tanah menyimpan kehidupan, setiap senyum menghadirkan kehangatan, dan setiap langkah mengajarkan arti kebersamaan. Tempat itu bernama Desa Satrean. Di desa inilah kami menyaksikan bahwa selembar daun tembakau bukan sekadar hasil bumi, melainkan buah dari kesabaran, ketekunan, dan doa-doa yang selalu dilangitkan. Di balik setiap helainya tersimpan perjuangan dan harapan yang menghidupi banyak keluarga. Kami datang sebagai mahasiswa kuliah kerja nyata dengan niat untuk mengabdi. Namun, perlahan kami menyadari bahwa Desa Satrean justru lebih dahulu mengajarkan kami tentang gotong royong, keikhlasan, dan hangatnya kebersamaan. Karena bagi kami, Desa Satrean bukan sekadar tempat menjalankan pengabdian, melainkan rumah yang menumbuhkan harapan, mengajarkan arti kebersamaan, dan meninggalkan jejak yang akan selalu kami kenang. Setiap niat yang baik selalu diawali dengan persiapan awal yang tajam dan matang. Tumbuh liar dan sering terabaikan, daun kelor ini kami petik bukan sekedar untuk ditebas. Melalui tangan ini, kami belajar bahwa kebersamaan merupakan pupuk terbaik. Kami menanam satu kebaikan kecil untuk memanen ribuan senyuman di kemudian hari. Sebagai cewek yang ingin terlihat cantik, kita juga harus bikin proker yang mahal nggak sih? Menurutku, mahal enggaknya proker kita nanti tergantung dengan apa yang akan kita berikan kepada masyarakat desa sih. Kalau mahal, enggak sih? Menurutku juga gitu, apalagi sekarang semua cewek itu pada fisik. Tapi cantik itu juga relatif nggak sih? Enggak, aman aja. Kan tergantung kita mau effort apa enggak. Maksud aku, kalau kita mau lebih effort sedikit, kita bisa pangkat sambaran. Dua cewek itu ngapain dah? Mana ada cewek? Itu teman kita nggak sih? Oh iya, ayo kita samperin. Yuk. Apa kita kagetin aja? Nah, kita kagetin aja. Oke, gas. Kalian ngapain di sini? Kita cuma cari udara segar sih di sini. Emang kalian berdua ngapain di sini? Kita juga, tapi sambil ngobrolin proker. Kita di sini kan udah seminggu dan belum kepikiran apa-apa. Iya ya. Kok kita nggak kepikiran sih, Dil? Malah bahas makeup. Ya udah, kita cari referensi di sini aja. Siapa tahu dapet. Tapi tunggu dulu deh. Selama kita perjalanan ke sini, kita ketemu banyak daun kelor. Iya nggak? Iya ya. Tadi banyak sih, apalagi yang di samping makam tuh. Bisa nih buat proker kita nantinya. Nanti kita bikin puding daun kelor, terus biar kelihatan cantik, atasnya dikasih plah. Nah, nanti kita juga bisa menanam tumbuhan kelor dalam polybag. Setelah itu,
puding dan tanaman dibawa teman-teman menuju posyandu. Saya ucapkan terima kasih karena dengan adanya adik-adik KKN di sini sangat membantu tugas kesehatan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Dari kegiatan adik-adik kemarin, yang pertama adalah melakukan survei yang mana mereka melakukan kunjungan ke rumah-rumah balita yang mengalami stunting untuk memberikan edukasi dan menggali permasalahan penyebab terjadinya stunting. Setelah mengetahui penyebab permasalahan, adik-adik melakukan edukasi berupa pertemuan yang dilakukan terhadap ibu hamil dan ibu balita. Sebagai sampling yang dikumpulkan adalah anak-anak yang menderita stunting. Setelah itu, setelah dilakukan stunting, adik-adik melakukan evaluasi seminggu setelah itu. Karena pada saat edukasi itu juga dilakukan yang namanya demonstrasi, memberikan contoh pemberian makanan tambahan untuk diberikan kepada anak balita sesuai usia. Setelah itu dilakukan evaluasi ke rumah-rumah, apakah ibu balita itu sudah bisa menerapkan atau bisa mengerti apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik KKN. Dan alhamdulillah responnya masyarakat sangat bagus dan sangat senang, dan ada hasilnya dari pertemuan tersebut. Nggak nyangka ya, berawal dari obrolan iseng kita pas waktu di sungai itu, pas ngelihat daun kelor yang tumbuh liar, sekarang malah jadi proker yang paling sukses dan paling diminati warga. Iya, bener banget lagi. Kemarin kita sempet bingung mikirin proker, mana sempet bahas makeup mahal. Tapi dengan usaha dan kreativitas, akhirnya kita memutuskan untuk membuat puding kelor yang bernutrisi. Tuh kan betul kata kita. Kunci kesuksesan itu ada di effort dan kerja keras kita bareng-bareng. Nggak perlu mahal, tapi apa yang kita tinggalin untuk masyarakat bisa betul-betul terasa. Benar, KKN ini bukan hanya untuk menuntaskan program kerja kuliah, tapi tentang bagaimana kita memberikan satu kebaikan dari puding kelor ini dan memberikan ribuan senyuman dan cerita indah di desa Satrean. Saya DPL 144, terima kasih telah mendukung konten-konten anak-anak kami. Dukung terus mereka dan doakan mereka sehat selalu. Kami pamit. Semua tak baik. Aku. Halo. Kita mau ngerayain ulang tahunnya.
yang melaksanakan tugasnya mudah-mudahan sehat. Amin. Yang melakukan lagi. Ya, mohon maaf semuanya. Kalau selama ini kita punya salah, mohon saling memaafkan, saling menghargai, saling memahami satu sama lain. Sampai jumpa di lain hari. Semoga kita bertemu lagi. Selalu. Dadah.